Video ini akan meningkatkan vocab dan grammarmu secara bersamaan. Jadi tidak akan rugi. Sekali belajar, vocab dan grammarmu meningkat. Syaratnya jangan di-skip karena isi pelajaran video ini saling berkaitan. Sekarang kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 625. Burn. Burnt. Burnt. Membakar. Burn. Burnt. Burnt. Bastard, bajingan. Bastard. Palm, sawit. Palm. Plantation, perkebunan. Plantation. Peatland, tanah gambut, lahan gambut. Lahan gambut itu adalah tanah gemuk yang dipakai sebagai bahan pembakar. Peatland. Swath, petak. Swath. Sekarang jedakan lalu hafalkan vocab di atas semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Seperti janji saya tes langsung ya. Ayo, apa arti swath tadi? Ayo, swath. Vocab nomor 630. Petak. Kalau peatland, ayo apa vocab nomor 629 apa? Lahan gambut ya. Sekarang mari kita terjemahkan. Para bajingan, kalau have artinya sudah membakar banyak petak lahan gambut untuk perkebunan sawit di Riau. Ini terjemahannya ya. Jika belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, mundurkan dan hafalkan dulu vocabnya dengan baik. Karena hafal vocab akan memudahkanmu mengerti dan mengerjakan latihan grammar, pelajaran grammar di video ini segera. Yang sudah hafal? Hafalkan lagi agar vocabmu terus meningkat. Arrest, arrested. Arrested, menahan. Arson, pembakaran. Pembakarannya bukan membakar pisang, membakar udang, bukan ya. Membakarnya membakar bangunan untuk berupa kejahatan ya. Ini biasanya membakar gedung gitu ya. Culprit, pelaku, orang yang telah melakukan kejahatan. Pelaku artinya orang yang telah melakukan kejahatan ya. Horrible, mengerikan. Lately atau recently artinya akhir-akhir ini. Jedakan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali seperti tadi ya. Ya, terjemahkan lagi. Ini vocab yang tadi. Ayo, culprit. Ayo, apa artinya? Apa? Pelaku. Arson. Ayo, pembakaran dengan sengaja ya. Ayo, terjemahkan lagi. Have artinya sudah ya. Polisi sudah menahan 9 pelaku kejahatan ya, atas pembakaran dengan sengaja yang mengerikan itu. Arson artinya pembakarannya dalam arti pembakaran dengan sengaja ya. Sekarang saya akan menerangkan kalimat present perfect tense. Untuk apa present perfect tense? Untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi, tapi belum lama terjadinya ya. Keterangan waktu di dalam present perfect adalah lately atau recently. Masih ingat lately, recently? Akhir-akhir ini ya. Rumusnya, subject, yang warna hijau di depan, ditambah have atau has, artinya sudah, yang warna hitam, dan kata kerjanya ketiga untuk yang kalimat aktif ya. Ingat kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber, misalkan membawa, berlari. Sekarang present perfect yang kedua saya akan bahas juga yaitu present perfect pasif. Pasif itu rumusnya ini, subjek ditambah have atau has ditambah been, kata kerjanya ketiga gitu ya. Ingat, pasif itu kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter, misalkan diambil, terambil gitu ya. Jadi
Bedanya kalimat aktif dan pasif hanya pakai been aja tuh. Kalau kalimat aktif nggak ada been di tengah. Have has kata kerja ketiga langsung. Tapi kalau kalimat pasif, have has pakai been dulu. Been kata kerja ketiga. Nah, oke. Agar mengerti, mari kita ke contoh. Para bajingan itu sudah membakar banyak petak atau petak lahan gambut untuk perkebunan sawit di Riau. Nah, sudah membakar. Me itu yang ini. Kalau yang bawah kan diter. Berarti harus pakai rumus A. A itu untuk kalimat aktif ya. Jadi, mari kita terjemahkan kalimat ini sesuai dengan rumus A. Yaitu subjeknya. Para bajingan itu, bahasa Inggrisnya, the bastards. Ini baru subjek ya. Sudahnya, kata rumus, have atau has. Nah, masukin sekarang. Kita lihat, sudahnya pakai have atau has. Karena bajingannya banyak, para bajingan, jadi pakai have. Have untuk subjeknya banyak ya. Jadi, sudahnya have. Karena pakai rumus A, jangan pakai been. Langsung kata kerja ketiga, katanya membakarnya. Membakar ketiga. Burnt. Nah, ini burnt yang ketiga. Jadi, have burnt artinya sudah membakar. Kan rumus beres sampai sini. Kalau rumus sudah beres, kata lain masukin aja. Banyak, many. Petak lahan gambut, swaths of peatlands. Ya. Untuknya, for. Perkebunan sawit, palm plantation. D-nya, in. Riau. Nah, gitu ya. Jadi ini, yang atas ini kalimat aktif ya. Pakai rumus A, sesuai dengan rumus A. Sekarang, contoh kalimat, ya sekarang pasif nih, contohnya. Banyak petak lahan gambut sudah dibakar untuk perkebunan sawit di Riau. Nih, dibakar, tuh ada di, yang warna merahnya ya. Di, itu tuh, diter, berarti pasif. Tuh, jadi harus pakai rumus yang B ya. Nah, rumusnya ada B-nya sekarang ya. Oke, mari kita terjemahkan. Jadi subjeknya, banyak petak lahan gambut, berarti banyaknya many, petaknya swaths, lahan gambutnya of peatland. Nah, ini baru subjek ya. Sudahnya pakai have gitu ya. Nah, karena kalimat pasif, pakai rumus B, ada been dulu sekarang. Dibakar, di itu pasif, berarti been dulu. Been, nah, gitu ya. Nah, bakarnya harus kata kerja ketiga katanya. Burnt. Nah, ini yang ketiga. Jadi, have been burnt, sudah dibakar. Rumus beres sampai sini. Kata lain masukin aja. Untuk, for, perkebunan sawit, palm plantation. D-nya in, Riau-nya Riau. Gitu ya. Jadi ingat, kalau membakar berarti kalimat aktif harus pakai rumus A. Kalau dibakar, di itu kalimat pasif harus pakai rumus B. Gitu ya. Nah, sekarang, jedakan. Fahami pelajaran ini sampai ingat sekali sendiri ya. Sampai mengerti sekali. Kalau sudah mengerti, hafalkan rumusnya ya. Karena akan langsung dites nanti saat tes. Sebutkan rumus kalimat pasif. Inggris maniak jawab, subjek, have, has, been, verb 3. Ada been-nya gitu ya. Nah, oke, sekarang jelaskan, fahami, dan hafalkan. Sekarang, ya, kalau sudah hafal, saya tes ya. Udah hafal belum rumusnya ya? Tadi sudah dihafal belum rumusnya? Ayo, sebutkan rumus kalimat aktif present perfect tense yang tadi. Ayo, sebutkan. Ayo, cepat. Ya, subjek, have, has, verb 3 gitu ya. Nah, terus ini ya, sebutkan rumus kalimat pasifnya present perfect tense. Ayo sebutkan. Ayo. Iya. Subjek, have, has, been, verb 3. Jadi bedanya aktif sama pasif hanya ada been aja ya. Kata kerja mah sama-sama ketiga tuh. Bedanya ada been aja. Gitu ya, ingat ya. Yuk, sekarang mari kita ke latihan. Nah, ini latihan. Sementara walaupun tadi sudah hafal, rumusnya saya tampilkan, tapi nanti ditiadakan ya. Jadi harus hafal benar rumusnya ya. Ini latihannya ya. Terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan. Dan tentukan apakah vocab dalam kurung, ini vocab dalam kurung ya, harus berbentuk aktif atau pasif katanya. Nah, ya. Jika sanggup, matikan suaranya, jawab sendiri. Jika sanggup, kalau belum sanggup, dibantu saya, suara saya ya. Oke. Disuruh terjemahkan ya. Cluenya seperti gini. Ketika sedang menerjemahkan, ini harus dipantas-pantas. Ini kan have to, rest to menahan. Ini sudah menahan atau sudah ditahan. Pantasnya yang mana? Me atau di, aktif atau pasif. Gitu ya. Pantasnya yang mana? Ayo. Nomor 1, terjemahkan. 9 pelaku. Nah, ini. Resa sudah menahan atau sudah ditahan pantasnya. Kalau sudah menahan untuk pembakaran yang mengerikan. Enggak. Atau sudah ditahan untuk pembakaran yang mengerikan. Lebih pas sudah ditahan ya. Jadi yang benar sudah ditahan. 9 pelaku sudah ditahan. Nah, ya. Kalau ditahan berarti dipakai rumus
B to D. Berarti yang ada been-nya. Oh, berarti yang benar yang ini. Have been arrested. Nah, jawabannya gitu ya. Lagi. Polisi ini sudah menahan 9 pelaku untuk pembakaran yang mengerikan atau sudah ditahan 9 pelaku? Oh, ini mah cocoknya me ya. Sudah menahan, lebih cocok ini. Menahan. Me itu berarti pakai rumus A ya. Jangan ada been-nya langsung kata kerja ketiga. Berarti ini have arrested. Ya ini ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Jangan lupa ya. Nah, sekarang tuh sudah dihilangkan rumusnya ya. Makanya harus hafal ya. Sekarang soalnya terjemahkan kalimat ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini kan soalnya bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris tuh ya. Yang tadi have tuh sudah menahan, sudah dibakar nih, aktif pasif lagi ya. Tapi cek lagi dulu vocabnya. Menahan dari A masih ingat? Arrest. Keduanya arrested. Bajingan dari B, bastard. Atasnya for. Pembakaran arson. Mengerikan horrible. Yang di garis bawahi terjemahannya mundur. Horrible arson. Gitu ya. Kita lihat. Sudah menahan. Me itu kalimat aktif. Berarti pakai rumus subjek have has. Jangan pakai been. Langsung ketiga ya. Ayo. Polisi dianggapnya banyak ya. Jadi pakai have. Have. Langsung kata kerja ketiga karena aktif. Arrested 9 bastards pakai S ya. For ini mundur. Horrible pakai D boleh. The horrible arson. Nah, ini jawabnya ya. Jadi have arrested. Police have arrested 9 bastards for horrible arson. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Nah, sekarang nomor 2. Sudah dibakar. Oh, dibakar ya. Berarti pasif ya, yang ada been-nya ya. Tapi cek dulu vocabnya. Ini many, ini sweat. Ini lahannya, masih ingat? Sweat, lahan gambut. Kalau lahannya kan land. Gambutnya peat, jadi peatland. Bakar, burn. Untuknya for, perkebunannya plantation, sawitnya palm, ya gitu ya. Ingat yang di garis bawahi ini mundur ya. Lahan gambut berarti gambut dulu. Peatland gitu ya. Ini sudah dibakar berarti yang ada been-nya ya. Many sweats pakai S lah. Pakai of. Peatland. Nah, pakai have ya. Have. Nah, pasif jadi been dulu. Been kata kerja ketiga. Burnt yang pakai T. For mundur lagi. Palm plantation atau pakai D boleh, the palm plantation in Riau. Ini ya jawabannya. Many sweats of peatland have been burned. Ini pasif ya. For palm plantation in Riau. Lagi. Nah. Pelaku culprit, tahan arrested, atasnya for. Ini arson horrible ya. Ditahan pasif ya. Nah, pasif yang ada been-nya. 9 culprits pakai S ya, kan culpritnya 9. Have been arrested for, ini dibalik, horrible pakai D boleh, the horrible arson. Nah, gini ya. 9 culprits have been arrested for horrible arson. Gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Ya, lagi. Menahan, berarti aktif ya, jangan pakai been. Ya. Polisi berarti banyak ya, jadi pakai have. Have arrested 9 culprits for, ini mengerikan harusnya H ya, pakai the horrible arson. Ini ya, police have arrested 9 culprits, kurang S harusnya culprits pakai S, culprits for horrible arson. Pakai D boleh, the horrible arson. Nah, police itu artinya polisi tapi jamak ya. Kalau sendiri policeman pakai MAN gitu ya. Makanya pakai have gitu ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Tonton ulang dengan sudah dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tadi bisa menjawab mungkin karena dibantu suara saya. Anda sebaiknya mempelajari video-video saya secara berurutan, mulai dari video part 1A, 2A, 3A ya. Kalau A yang kodenya A berarti kalimat positif. Nah, tapi part 1B, 2B, 3B, kalau B artinya untuk kalimat
Nah, interrogatif atau pertanyaan ya. Atau klik nih thumbnail jika ingin belajar secara berurutan. Nih, klik thumbnail kanan bawah berikut ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di